Shalom. Wah, puji Tuhan. Akhirnya saya naik juga. Akhirnya saya bisa datang lagi memberikan bantuan kepada kita semua pada siang hari ini. Ya, saya berterima kasih kepada PPJ yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua pada siang hari ini. Dan juga saya juga berterima kasih untuk Tuhan Yesus karena perlindungannya dia masih memberikan saya kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian di tempat ini. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa kesempatan sore hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ada yang tolong kami Tuhan, biarlah apa yang kami dengarkan Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, boleh menjadi perintah, pelarangan untuk kami menjalani hidup kami ke depannya Tuhan. Mari Engkau tolong juga hamba-Mu yang banyak kebenaran Tuhan, biarlah melalui hamba banyak teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini doa dan syukur kami yang kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ada tempat yang mengatakan bahwa tak kenal maka saya. Setelah kenal tak disayang. Ya, jadi ya perkenalkan nama saya Petra Alununito. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Rote. Ya, saya anak keempat dari kedua orang tua saya, yaitu Bapak Paulus dan Ibu Paulina. Karena namanya bisa jadi Petra Paulus Paulina. Ya, hari ini kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan jemaat semua akan bacakan ayat yang genap. Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Yang firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari saudara-saudaramu dan dari negeri dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan berkati orang-orang yang berganti engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu ia berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya, bercerita tentang Abraham, saya tidak percaya saudara-saudara di sini pasti tidak asing lagi dengan nama ini. Bahkan sebelum saya tadi sudah mendengarkan banyak hal tentang Abraham ini. Nah, namun saya ingin ada sebuah cerita saat saya mempersiapkan khotbah ini. Saya pusing, istilahnya saya pusing karena ya saya juga pusing apa yang saya mau begitu. Dan saudara tahu, tiba-tiba di Facebook ada permintaan pertemanan masuk.
Dan saya kan kaget, ternyata yang minta pertemuan itu adalah Abraham. Dan saya sangat kaget. Saya bilang mungkin Abraham punya Facebook dan dia mau saya chat dengan dia begitu. Itu yang membuat saya yakin bahwa ya berarti memang benar saya harus menyampaikan kebenaran ini kepada saudara-saudara sekalian. Nah, sedikit tentang Abraham. Abraham ini adalah keturunan dari Terah, keturunan dari Sem, dan ayahnya bernama Terah. Dia juga mempunyai 2 orang anak, yaitu 2 orang saudara, yaitu Nahor dan Aram. Abraham juga mempunyai seorang istri, dan kita tahu bahwa istrinya ini malu, namun karena janji Tuhan, karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan padanya, akhirnya dia memperoleh anak. Dan satu hal lagi yang kita kenal dari Abraham adalah dia disebut sebagai bapa orang segala keimanan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua di sini pasti juga adalah anak-anak dari Abraham. Amin. Ya, berbicara mengenai panggilan, pada zaman masa perjanjian lama dan masa perjanjian baru juga, panggilan ini terus ada dalam kehidupan kita. Panggilan dalam masa perjanjian lama ada berbagai macam. Pertama melalui firman-Nya Tuhan kepada orang yang dipanggil, kemudian melalui visi, dan bahkan juga melalui mimpi. Nah, saya yakin sudah percaya bahwa saudara-saudara di sini, semua yang ada di sini pasti dipanggil oleh Tuhan. Amin. Ya, saya yakin percaya itu bahwa kita semua di sini ada di sini karena panggilan Tuhan terhadap kita. Nah, panggilan ini ada berbagai macam panggilan. Panggilan ini bertujuan pertama untuk menyampaikan kebenaran Tuhan kepada suatu bangsa. Yang kedua, panggilan juga untuk orang-orang percaya juga untuk menyampaikan itu ke Allah, menegur suatu bangsa, dan bahkan untuk menegur seseorang atau orang yang mau ditegur oleh Tuhan. Nah, namun yang kita lihat bahwa Abraham dipanggil oleh Tuhan di sini bukan untuk menyampaikan juga kepada bangsa tertentu atau bahkan kepada suatu bangsa. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan perintah Tuhan. Nah, dan Abraham pun taat kepada perintah Tuhan. Dia pun pergi dan menaati panggilan Tuhan. Nah, tadi seperti saya bilang bahwa kita sebagai anak-anak Abraham, kita pastinya mau juga taat seperti Abraham. Nah, sebagai anak-anak dari Abraham, kita seharusnya mentaati panggilan Tuhan dalam kehidupan kita seperti Abraham menaati panggilan Tuhan. Nah, mengapa kita sebagai anak-anak Abraham harus mentaati panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena ada 2 janji yang Tuhan berikan untuk Abraham, dan saya percaya 2 janji itu juga pasti akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, janji yang pertama yang Tuhan berikan adalah Tuhan menyertai. Janji yang pertama yang Tuhan berikan adalah Tuhan menyertai. Nah, kita bisa lihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang ke-7. Di situ mengatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham berangkat dari Kasdim tanpa mengetahui jalan ke depannya. Dia berangkat karena firman Allah datang kepada dia dan memberikan dia perintah untuk pergi. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian 17 ayat 1 ini, kata pergilah ini diterjemahkan dari kata leka, berarti itu adalah imperatif orang pertama disebut singular, yang dari kata dasar Allah yang berarti pergi atau berjalan. Nah, kata Allah ini berarti ada seseorang yang memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan perintah, sebuah perintah. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk pergi melakukan perintah yang Tuhan berikan. Nah, lalu kita lihat bahwa dalam ayat yang keempat itu mengatakan bahwa lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan kepadanya. Abraham berangkat, yaitu dia mau memisahkan diri dari keluarganya, dari tanah airnya, bahkan dari garis keturunannya. Ini adalah bukti bahwa Abraham mau taat pada panggilan Tuhan. Nah, kalau kita lihat pada saat itu,
pergi tanpa menggunakan GPS, menggunakan Google Map atau menggunakan alat canggih lainnya. Nah, waktu saya datang ke sini, apa yang saya buat adalah saya membuka Google Maps karena saya tidak tahu di mana itu bisa terjadi. Dan hal pertama saya buat adalah saya membuka Google Maps. Nah, kalau kita lihat Abraham tidak ada Google Maps, saudara. Dia tidak ada Google Maps untuk menunjukkan bahwa negeri atau kamu ke negeri ini dia harus begini, dia begini, tidak. Dia berjalan tanpa menggunakan hal itu. Namun, kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-7, di situ Tuhan menempatkan diri kepadanya. Itu mengatakan bahwa Allah menempatkan diri kepada Abraham dan Allah berjanji bahwa Dia akan memberikan negeri itu kepada keturunannya. Tuhan memberikan perintah, tapi juga Tuhan memberikan kita janji penyertaannya. Kita bisa lihat juga di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan 28 ayat yang ke-20. Di dalam 28 ayat yang ke-19, Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Nah, tapi di situ Tuhan tidak hanya berkata bahwa pergilah, lalu Tuhan lepas tangan. Tidak. Kita lihat dalam ayat yang 20, ayat yang ke-20b, Dia juga mengatakan bahwa Aku menyertai senantiasa hingga akhir zaman. Jadi Tuhan memberikan kita perintah. Dia tidak meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita selama kita melakukan perintahnya ini. Bahkan di dalam perjalanan Abraham pun dituntun oleh Tuhan. Lalu disampaikan dia pada negeri yang diberikan padanya. Artinya bahwa Tuhan menuntun dia ke negeri itu, negeri yang dimana dia tidak tahu letaknya, dia tidak tahu di mana tempatnya. Namun Tuhan menuntun dia. Akhirnya dia sampai kepada tempat itu. Nah, bicara mengenai panggilan, saya ini percaya bahwa kita semua di sini dipanggil oleh Tuhan. Waktu pertama saya datang ke sini, saya merasa kesepian. Kenapa? Karena saya jauh dari orang tua, jauh dari saudara saya, bahkan saya jauh dari tanah air saya. Itu membuat saya khawatir. Saya bertanya kepada Tuhan, apakah ini benar Tuhan memanggil saya? Saya bingung. Saya tidak tahu buat apa. Karena dalam angkatan saya yang laki-laki dari Nusa Tenggara Timur itu cuma saya. Dan akhirnya saya bingung. Tuhan, apakah benar Tuhan memanggil saya? Dan pada awal semester saya merasa bingung. Apa yang harus saya perbuat? Namun kita lihat bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Saya masih bertahan sampai sekarang. Itu karena Tuhan menyertai saya. Nah, di sini kita bahwa inilah mengapa bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan juga mesti menyertai kita, saudara. Jadi kalau kita mau menanti panggilan Tuhan, berarti kita siap dipisahkan dari menjadi individu yang khusus. Kita harus menghadapi kesepian, harus menghadapi namanya jauh dari orang tua, jauh dari tanah air, harus menghadapi rasa rindu besar kepada keluarga kita. Itu harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mau mentaati panggilan Tuhan. Nah, ada sebuah cerita, ada seorang anak yang pergi ke musim yang baru. Dia pergi ke sana dan dalam perjalanan dia bertanya kepada ayahnya, ayah, bagaimana model museum itu? Apakah di situ banyak orang? Apakah di situ ada tempat untuk bermain? Nah, dia selalu bertanya kepada ayahnya. Ayahnya selalu menjawab, iya ada, tenang. Namun akhirnya setelah seperempat perjalanan, anaknya ini diam dan akhirnya pun bingung. Nah, kenapa engkau tiba-tiba diam? Itu akhirnya anak bahwa saya diam. Kenapa saya diam? Karena saya yakin bahwa ayah ada bersama-sama dengan saya. Kemanapun saya pergi, kemanapun saya berjalan, saya tidak tersesat karena ada ayah yang bersama dengan saya. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan selalu akan bersama dengan kita, orang-orang yang mau nanti menaati panggilan Tuhan. Nah, kemudian mengapa kita sebagai anak Abraham harus taat pada panggilan Tuhan? Itu karena ada janji. Yang pertama Tuhan menyertai, janji yang kedua yaitu Tuhan memberkati. Kita lihat di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di situ mengatakan bahwa Aku akan memberkati engkau, Aku akan memberkati engkau. Dan kata berkat dipakai 5 kali setiap ketika
Kata berkat dipakai 5 kali dalam 2 ayat ini. Nah, ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, perintah itu bertujuan untuk memberkati kita. Lalu kita lihat apa janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan menjanjikan Abraham berkat yang berlipat ganda. Yang pertama, Abraham sendiri akan diberkati oleh Tuhan. Kita lihat ayat yang kedua, 2a, aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan berkat. Nah, mari kita lihat dalam ayat yang 3c. Di situ mengatakan bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Ini adalah janji mesianik atau janji tentang rencana kedepannya Tuhan, yaitu bahwa seorang Mesias atau juru selamat akan lahir dari keturunan Abraham, dan oleh dia kita semua yang percaya kepadanya, kepada Kristus, akan mendapatkan berkat. Dan janji ini sudah tergenapi, saudara. Saya yakin percaya bahwa kita semua di sini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ya, dan kita pasti akan menerima janji-janji yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Abraham. Karena kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kemudian kita lihat lagi dalam ayat yang 3a. Di situ mengatakan bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Nah, di dalam Abraham segala macam manusia akan mengenali dan mengakui berkat serta keselamatan dari Allah. Kita semua sebagai anak-anak Abraham akan percaya juga bahwa kita menerima berkat-berkat itu karena kita adalah anak-anak Abraham. Nah, dan juga kita lihat di ayat yang kelima, di situ mengatakan bahwa Abraham membawa serta istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sini. Nah, kalau kita lihat dari segi material, Abraham ini bukan orang yang tidak punya apa-apa. Abraham ini adalah orang yang kaya, bahkan dia mempunyai orang-orang suruhan. Dan pada waktu itu, kalau sebuah keluarga sudah memiliki orang-orang suruhan, berarti dia adalah orang yang sangat kaya. Nah, lantas kenapa Abraham mau mentaati panggilan Tuhan? Kenapa dia mau mentaati panggilan Tuhan? Dia mau pergi dari negerinya, tanahnya sudah berikan dia banyak ternak, banyak ini. Lalu kenapa dia mau pergi meninggalkan semua itu? Yang pertama, karena Abraham melihat visi Tuhan. Dia bukan hanya melihat bahwa berkat-berkat di bumi, mengenai rumah di bumi ataupun ternak, tanah di bumi. Visi Abraham itu visi pada harta yang kekal, yaitu harta yang di surga. Itu yang membuat Abraham mengapa dia mau mentaati panggilan Tuhan. Karena dia akan percaya bahwa Tuhan memberikan dia lebih dari yang dia janjikan kepadanya. Nah, kita lihat juga ayat yang ketiga juga di situ mengatakan olehmu semua kaum berkat. Dan janji ini sudah digenapi. Kita semua di sini sudah percaya kepada Yesus. Kita semua yang percaya bahwa kita semua mendapatkan berkat itu. Nah, saudara-saudara, janji Tuhan untuk memberkati Abraham pun digenapinya. Abraham diberkati dengan melimpah dan juga menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Namun dia harus membayar harga. Ya, dengan cara harga yang harus dibayar itu dengan cara yaitu mentaati panggilan Tuhan. Abraham harus meninggalkan negerinya. Kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 8. Ibrani pasal 11 ayat 8. Itu mengatakan bahwa karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu dia berangkat tidak mengetahui tempat yang dituju. Jadi Abraham pergi seperti yang saya bilang bahwa dia pergi tanpa mengetahui apa yang ada di situ. Nah, saudara-saudara, satu hal yang kita perlu ingat bahwa kita sebagai anak-anak Abraham seharusnya mentaati panggilan Tuhan. Dan juga kita harusnya tidak mempunyai fokus yang salah. Mungkin banyak orang dia kata bahwa saya ikut Tuhan berarti saya dapat berkat.
Ya, memang berkat itu sudah menjadi kunci atau jaminan bagi kita yang mau percaya kepadanya. Namun yang ditekankan di sini adalah bahwa kita sebagai anak dari Abraham, kita seharusnya jangan berfokus kepada berkatnya. Ingat, kita jangan berfokus pada berkatnya. Kita harus fokus pada apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Kita fokus pada panggilan Tuhan. Kalau kita fokus pada berkatnya, maka kita sudah salah besar. Kita harus yakin bahwa jika Tuhan sudah kita mau menanti panggilan Tuhan, maka berkat itu pun akan menjadi jaminan kita. Berkat bukan hanya apa saja yang kita terima dari Tuhan, tapi berkat juga apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi seperti tadi yang Pak Kris bilang bahwa berkat Tuhan pada zaman perjanjian baru bukan lagi soal hal jasmani, tapi berkat Tuhan itu bersifat rohani. Jadi jangan membuat patokan bahwa berkat Tuhan itu bersifat rohani, bersifat jasmani. Saya ada uang, ada ini, itu semua sudah berkat. Tidak. Di zaman sekarang, zaman TV, berkat Tuhan adalah berkat-berkat rohani. Yang berkat yang penting itu adalah kita sudah diselamatkan. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ada sebuah bapak, dia pergi ke MTC, untuk naik MTC. MTC dia pergi mau beli HP untuk anak. Anaknya ini sekolah online. Jadi bapak ini pergi ke MTC untuk membeli HP. Nah, sampai di situ ditawarkan dua HP. HP yang pertama harganya murah, namun tidak ada garansinya. Dan HP yang kedua ini, HP-nya juga bagus dan harganya mahal, dan tentu ada garansinya. Nah, namun kalau kita lihat pasti bapak bilang, saya beli yang ada garansinya, supaya kalau dia rusak, pasti saya bisa kembali lagi ke bapak ini. Namun satu hal yang kita perlu tahu bahwa garansi itu tidak berlaku selama-lamanya. Bahwa garansi yang didapat itu biasanya 1 tahun, 1 bulan, itu paling mentok sudah garansi dan garansi sudah habis. Namun jika kita lihat bahwa Tuhan yang memberikan kita perintah atau memberikan kita jaminan, pasti itu sudah hidup selama kita harus percaya pada Dia. Jadi garansi dunia ada batasnya, garansi Tuhan tidak ada batasnya, no limit, begitu. Ya, jadi itulah mengapa kita sebagai anak-anak Abraham harus taat kepada panggilan Tuhan. Mengapa? Karena janji Tuhan ini. Janji yang pertama yaitu Tuhan menyertai. Dan kenapa juga kita harus taat kepada Tuhan, panggilan Tuhan? Karena janji yang kedua yaitu Tuhan memberkati. Jadi saudara-saudara, apakah saudara-saudara mau mentaati panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah saudara-saudara bersedia untuk menaati panggilan Tuhan apapun yang terjadi di kehidupan kita? Apakah saudara mau berpisah dari keluarga, bahkan dari tanah air kita, untuk menaati panggilan Tuhan ini? Untuk meresponi firman Tuhan ini, saya mengajak teman-teman semua berdiri. Mari kita sama-sama angkat
benar seperti yang lagi disampaikan Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau taat kepada panggilan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak dari Abraham, sebagai keturunan dari Abraham, kami mau taat sama seperti Bapa kami yang sudah taat kepada Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, jika masih ada di antara jemaat, mereka masih melakukan panggilan Tuhan, bahkan mereka masih mau datang pada panggilan Tuhan. Mari Tuhan, melalui firman ini, Engkau teguhkan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka boleh taat kepadamu, mereka boleh mendapatkan apa yang seperti Tuhan janjikan kepada Abraham Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Amin.